wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Kita melanjutkan pelajaran kita di mana kita kemarin membahas tentang masalah thaharah. Yang mana thaharah dikatakan di sini yanhasiru fin nazili minas sama wan nabi'i minal ard. Yang namanya thaharah itu terbagi menjadi dua airnya. Air yang digunakan untuk thaharah hanya terbagi dua. Yang pertama an-nazili minas sama, air yang turun dari langit, kama ilmatori seperti air hujan, wasalji air salju, wal barodi air es, wan nada dan air embun. Nah ini dia. Jadi kalau ngomongin air embun itu adanya di kitab ya, di kitab Thimarul Yani'ah ya. Yang mana sebelumnya kalau kita baca dalam kitab kitab Matan Takrib cuma berapa? 7 ya. Sebenarnya kurang 1 ya. Yang ke-8 adalah an-nada ya. Adalah air embun ya. Air embun juga bisa digunakan untuk bersuci. Nah, cuman yang menjadi masalahnya air embun itu syaratnya dikumpulkan ya. Masalahnya air embun itu kalau dikumpulkan menjadi semut aja, kira-kira prosesnya bentar apa lama? Air embun kita kumpulin jadi segelas, kira-kira prosesnya lama apa bentar? Kira-kira cukup gak semalaman doang? Ya, nggak percaya cobain aja. Kenapa nggak dimasukkan an-nada ya? Padahal nada itu air embun itu termasuk kategori daripada air suci mensucikan. Nah, mungkin bisa jadi karena orang yang menggunakan air embun untuk berwudu itu jarang ya. Dan juga keliru kalau orang berwudu dengan air embun, caranya dengan apa? Dengan tangannya dia dibasahin ke pohon apa tuh? Pohon teh. Ya misalnya lagi di puncak dia. Di tangannya dibasahin ke daun pohon-pohon teh tuh. Kan basah tuh. Terus diusap, itu enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena tidak ada yang namanya mengalir ya. Syaratnya air mutlak atau air yang digunakan untuk wudu itu bisa digunakan sah. Syaratnya adalah ketika air itu bisa mengalir. Walaupun dikit. Yang penting ngalir. Nah air embun ada nggak ngalir? Enggak, paling basah doang. Ada yang lagi rame tuh orang wudhu pakai spray. Tahu spray? Yang buat gitu. Ya. Di wudhu tangannya disemprotin ke muka. Itu basah itu. Kenapa? Karena nggak mengalir. Ya. Jadi syaratnya air yang digunakan itu harus apa? Ngalir gitu. Maka Nabi nggak pernah menggunakan air kurang dari 2 kula. Kenapa? Karena minimalnya 2 kula. Kurang dari 1 mud afwan. Ya. Efek kurang tidur ini. Jadi nggak pernah kurang dari 1 mud segelas. Gitu. Kenapa? Kalau kurang dari segelas, entar jatuhnya basah doang, kagak ngalir. Ya. Nah ini ada salah satu pendapat di dalam kitab Thimarul Yani'ah karangan Syekh Nawil Bantani. Itu ya 3 air ya yang dipakai untuk buat bersuci ya. Yang kedua an-nabi'i minal ard, air yang muncul dari bumi. Nah ya, air yang muncul yang keluar dari bumi. Apa itu? Kalma'il malih, seperti air asin atau air laut ya. Ini ada 2 bacaan, ada yang baca malih, ada yang baca malih ya. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya mengatakan malih ya. Padahal yang umumnya orang gunakan malih ya. Kalimat malih itu apa tuh? Isim
fa'il. Kalau kalimat malih itu sifatun musyabbahah. Apa bedanya? Nah ini dia. Imam Syafi'i ahli bahasa. Jadi nggak boleh kita salahin ya. Imam Syafi'i itu hujjatun fil lughah. Beliau itu dalilnya bahasa. Jadi kalau Imam Syafi'i ngomong terus kata kita salah, bukan beliau yang salah, kitanya yang salah. Karena beliau 10 tahun belajar di suku Baduy, mendalami bahasa Arab yang asli. Sehingga Imam Syafi'i disamakan dengan orang-orang Baduy dalam artian kebahasaannya, ya. Jadi orang Baduy itu bahasa Arabnya asli. Kayak orang Betawi, Betawi kota ya. Betawi kota, Betawinya nggak asli. Yang asli mana nah? Betawi Depok, Betawi Bekasi, Betawi pinggiran, ya. Yang kalau ngomong Betawi banget kan gitu ya. Kalau kita Betawian ini. Betawi ngomongnya which is, ya. Literary lah gimana nih? Ya. Nah jadi, ya. Kenapa Imam Syafi'i nggak bisa disalahkan dalam ilmu kebahasaannya? Karena beliau itu hujjah, ya. Kan 3 dalam ilmu usul nahu, standar atau rujukan dalam ilmu bahasa. 3 rujukan. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua, ya, syair jahili. Nah itu syair jahili. Nah Imam Syafi'i itu ahli syair jahili, ahli, pakarnya. Ya, kenapa 10 tahun di kampung orang Arab? Ya. Imam Syafi'i kan aslinya kota Mekah, cuman pindah ke pinggiran kota Mekah atau kota Baduy, ya, pedalamannya gitu. Nah, jadi berbicara masalah malih di sini, ya, Imam Syafi'i menggunakan istilah malih, ya, bukan malih, air asin. Ya. Bagaimana dengan air yang kecampuran garam? Apakah bisa kita gunakan buat wudhu? Nah ini dia. Ya. Boleh nggak wudhu pakai air garam? Kan sama air laut. Terasnya apa laut? Asin. Air garam asin. Boleh nggak kita wudhu pakai air garam? Kenapa nggak boleh? Kan sama-sama asin. Karena hilang status kemutlakannya. Ya. Bedanya gini, kalau air laut asin itu karena mahalluhu, tempatnya. Ya. Tapi kalau air garam asin karena zatnya, itu yang beda. Jadi kalau sekiranya ada sungai, itu memang sungai itu baunya bau gahru. Terus air lewat situ dan pas kita pakai wudhu bau gahru, boleh nggak? Boleh. Karena tempatnya emang bau gahru. Mau nggak mau, ya berbau gahru. Emang tempatnya sungainya bau gahru atau sungainya bau tanah, boleh nggak wudhu di situ? Boleh, karena tempatnya. Tapi kalau garam itu zatnya. Jadi kalau air putih ini kita campurin, misalnya garam gitu, nah garam itu bukan tempatnya, maka nggak boleh. Walaupun sama-sama asin, tuh ya. Nah itulah bedanya yang alami, yang tidak alami. Makanya udah yang alami aja dah itu. Ya. Nih, isyarah. Kita kalau mau bersih, mau suci, nih isyarahnya, cari yang alami gitu. Nggak bisa kita mensucikan diri dengan yang tidak alami. Apa air yang dipakai buat bersuci? Air apa tuh? Hujan, alami gak? Alami. Embun, alami gak? Alami. Es, alami dari langit. Apalagi? Ya, air salju, alami gak? Alami. Air yang turun, yang keluar dari bumi apa tuh? Air laut, alami gak? Alami. Air sungai, alami gak? Alami. Air apa? Sumur, semua air yang langit alami, yang bumi alami. Maka kalau kita pengen bersuci harus dengan yang alami. Jadi pengen bersih alami. Ada orang pengen gosok gigi ya, pakainya apa tuh? Ciptaden, Pepsodent ya. Alami gak? Enggak kan? Bersih gak hakikatnya? Enggak. Ada efek samping gak? Ada. Karena yang ciptain sudah manusia. Jadi kalau obat yang bersumber dari Allah nggak ada efek sampingnya. Kalau obat yang diciptakan manusia udah ada efek sampingnya. Kenapa? Kata Allah, "Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di laut dan di darat gara-gara ulah tangan Pepsodent siapa yang bikin? Manusia. Ada nggak kerusakannya? Ada. Ya. Makanan yang enak, ya apa tuh? Bebek carok misalnya gitu, atau nggak Pizza Hut, ya.
Itu yang bikin siapa? Manusia. Ada gak rusaknya? Ada. Tapi kalau langsung murni alami, orang-orang dulu kan umurnya panjang-panjang. Ustaz berapa umur sekarang, Ustaz? Umurnya berapa sekarang? 78. Masya Allah, panjang banget ya. 78, itu belum tentu nyampe. Ya. Kenapa bisa panjang umurnya? Karena makan makanannya alami. Ya. Ngetehnya alami. Oh coba zaman sekarang orang ngeteh nyahi, ada teh tarik, brom teh ulur, apalagi teh kopi, macem-macem udah. Alami gak tuh? Nggak alami. Orang dulu ngopi sehat, kenapa? Kopinya alami. Kalau sekarang ada kopi luwak, beraknya luwak tuh dipakai tuh. Apalagi kopi putih, macam-macam udah. Maka jangan heran kalau orang sekarang umurnya pendek karena tidak alami. Begitu juga ya, kita jadi pemimpin, kita jadi orang-orang besar kalau alami panjang langgeng tuh. Ya, lihat dah orang-orang dulu ya. Awet-awet. Kenapa? Alami. Nikah alami tuh. Nikah apa? Alami. Jangan pakai apa tuh? Pakai dukun ya. Awet gak kalau pakai dukun? Kagak, kalau udah sadar dah. Makanya kembali lagi ya, kita kembali kepada yang alami-alami. Kalau memang kita nggak bisa dah maksimalkan ya sebisa kita kembali yang alami itu ya. Nah, ini air yang pertama air laut. Yang kedua air apa? Ma'il adbi, air sungai ya. Air tawar. Ma'il adab. Ya, bahasanya beda ya kalau di kitab kitab takrirat ya, kitab matan takrib, ma'un nahri namanya, air kali. Oh di sini ma'il adbi ya, adab ya. Apalagi wa ma'il biri, air sumur. Nah ini dia ya. Oh, sekarang udah nggak ada air sumur. Air apa sekarang ya? Air apa namanya? Air mesin ya. Mesin dari mana? Sumur ya. Bedanya apa sih sama ma'ul aini? Mata air, kalau mata air ngalir terus keluar. Kalau air sumur enggak, kita sedot baru keluar air. Kemudian ma'il aini, mata air, wah ini dia. Kana bi'ati min ardin au jabalin. Nah, yang namanya mata air itu sumbernya nih kata beliau min ardin, dari bumi, tanah. Dari apa? Tanah ya. Nah, ini suatu hari Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf itu kan pindah ke Citayam. Pas pindah ke Citayam, subhanallah, ada sumber mata air. Wali ya, sumber mata air tuh. Saya dapat cerita dari sopirnya beliau dulu. Nah, akhirnya orang-orang, karena ini sumber mata air baru yang ditemukan Amai Walid, akhirnya dibuat apa tuh? Dibuat tabarukan. Tuh ya. Kalau yang sumur-sumur wali-wali itu, mereka itu tabarukannya gara-gara ludahnya orang soleh. Contoh yang di Kuitang tuh, kalau itu jarak ke Kuitang ada keran yang ada selangnya itu. Nah, keran yang ada selangnya itu dapat dari sumur dekat situ. Nah, itu sumur yang ada di Masjid Kuitang itu, ya, itu kalau ada ulama datang, Habib Soleh Tanggul, Habib Ali, siapa aja pokoknya ulama itu beludah di situ. Beludah itu tabarukan. Makanya kalau pengen kita tabaruk di Kuitang bisa tuh ada airnya yang ada kerannya apa? Yang ada selangnya. Nah, kalau yang air yang di mana Cikini itu memang sudah langsung mata air itu yang subhanallah itu. Jadi mata air itu nggak mesti di gunung. Dimanapun kita gali, kalau misalnya itu memang ada ya keluar. Ya. Contoh pelajaran Siti Hajar. Ya, ketika gendong siapa tuh anaknya? Nabiullah Ismail. Ya. Nabiullah Ismail keausan. Siti Hajar akhirnya ikhtiar pergi ke Safa Marwa. Itu bukit Safa, bukit Marwa itu lumayan jaraknya. Nggak jauh-jauh, masih kelihatan. Itu bolak-balik Safa Marwa sampai 7 kali bolak-balik. Ketika selesai 7 kali, muncul airnya bukan di Safa, bukan di Marwa, munculnya di kaki Nabiullah Ismail. Pelajarannya apa? Walaupun ikhtiar wajib, tapi hasil Allah yang nentuin. Ya.
Kita kerja ngojek misalnya, dagang, ya. Kadang-kadang mohon maaf ya kalau kita ukur nih biaya ngojek kita, keuntungan ngojek kita bisa nggak buat pergi haji? Kagak, kurang. Bayar kontrakan aja belum tentu cukup, ya. Belum beli skincare bini, skincare berapa harganya? Belum beli krimnya, belum beli apalagi masker scuba tuh, masker scuba. Ya, mahal nggak cukup. Tapi nyatanya banyak gak orang-orang yang miskin pergi haji, pergi umroh? Banyak. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi sebab syariat emang urusan kita, tapi hasil urusan siapa? Urusan Allah. Ini yang suka menghijab kita. Ya makanya perlu ilmu keyakinan, ilmu tauhid. Ya. Indra misalnya, wah saya kan bukan anak presiden, walaupun baju biru sama kayak Gibran misalnya bajunya. Tapi masa sih bisa jadi calon presiden? Jangan salah ya. Di Amerika itu ada presiden namanya Obama. Obama di mana sekolahnya dulu? Di Menteng sini. Ya. Ente sekolah di mana dulu? Nggak sekolah kan? Nggak sekolah. Obama sekolah di Menteng. Saya masih ingat dulu tahun 2007. Saya masih sekolah dulu. Saya udah dengar tuh Obama udah masuk politik. Bahkan Obama zaman itu sudah di apa namanya? Jadi dielulukan lah gitu ya. Gitu. Akhirnya jadi nggak presiden? Jadi. Ya. Jadi kadang-kadang yang membatasi kita ini siapa? Kita sendiri. Ya. Gue mana bisa jadi dokter? Mana bisa jadi dokter? Kan mahal biaya jadi dokter. S2 aja mahal, apalagi jadi dokter atau dokter. Enggak, kita sendiri yang batasin. Padahal Allah Maha Mampu. Ini yang disebut lemah iman gitu. Jadi kalau kita nggak berbuat, jangan karena Allah nggak mampu. Ya, Allah Maha Mampu. Cuman tapi takutlah sama diri kita. Ya. Ente kenapa nggak kawin? Wah aneh takut nggak bisa nafkahin. Udah kafir kita, udah syirik kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, udah ragu kalau kata kemarin Habib Ares tuh. Orang yang namanya mau menghina Quran mah nggak perlu bakar Quran. Orang mau menghina Quran nggak perlu injak-injak Quran. Dia nggak percaya isi Quran, udah menghina Al-Quran. Udah menghina Allah. Nggak percaya isi Quran, udah menghina Quran. Nggak usah, jadi kita nggak perlu lagi nginjak-injak Quran untuk menghina Quran. Cukup dikatakan menghina Quran, orang tak gagak yakin dengan isi Al-Quran. Ya. Kata Quran yang namanya riba itu orang yang makan kayak orang kesurupan. Orang yang makan riba kayak orang kesurupan setan. Siapa yang ngomong? Allah. Percaya nggak? Nggak percaya. Nah ini udah kesurupan tuh. Nggak percaya. Ya. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran Quran yang kita dustakan, ya. Yang kita nggak percaya itu termasuk ya orang nggak pernah sedekah, nggak pernah baik sama anak yatim. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang nggak percaya sama hari kiamat? Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi seperti itu. Baik. Saya dulu waktu kecil masih suka main di hutan, kopi kadang-kadang. Ada bambu tertentu yang mengandung kalau dipotong itu banyak airnya. Apakah itu termasuk air murni? Baik. Air yang ada di pohon sebenarnya ulama beda pendapat ya. Kelapa ada airnya, bambu ada airnya. Nah sekarang tinggal kita lihat sifat airnya. Kalau kelapa walaupun itu murni ya, walaupun murni, tapi rasanya sama nggak dengan air mutlak? Beda. Maka tidak bisa dikatakan air mutlak karena sudah di dalam buah. Nah sekarang air bambu, saya sih belum pernah nyobain ya. Kalau kita rasa ini kayaknya air bambu kayak air sungai nih. Oh enggak, beda. Berarti dia itu tidak termasuk suci mensucikan. Karena kategorinya tadi yang namanya air mutlak kalau enggak turun dari langit keluar langsung dari bumi. Maka mu'alif tidak memasukkan nih ya air yang keluar dari bumi contohnya dari pohonan enggak ada itu. Ya.
Jadi udah nggak murni lagi, air kelapa udah nggak murni. Mungkin bisa jadi, wallahu alam, saya belum tasawur ya bagaimana contoh bambunya. Ya, bisa jadi itu tidak air yang murni lagi. Memang tidak semua bambu. Betul. Itu Bambu ya. khusus. Bambu khusus itu. Ya. Apalagi air kelapa udah kecampur ame gula, ame es batu, ya itu udah bukan murni lagi udah. Itu udah. Ame belewah dah tuh ya. Tuh, ya. Jelas ya. Jadi yang namanya mata air itu muncul satu dari mana? Dari tanah. Jadi manapun itu. Nah, contohnya tadi tuh, Siti Hajar nyari air, ternyata di kakinya siapa tuh? Nah, ini yang mesti kita yakinin, ente kerjaannya tiap hari ngaji, betul? Rezekinya kalau orang biasa kalau dapat rezeki kerja apa ngaji? Kerja kan? Logika manusia sederhana ya. Kalau dapat duit kudu apa? Kerja gak? Punya duit gak? Makan gak? Kalau orang ngerokok gak? Kalau ngopi nggak? Sama nggak sama yang kerja? Kerja nggak? Tuh kan? Itu filosofi begitu yang namanya rezeki. Walaupun kita tidak tempat rezeki, kalau emang sampai ya nyampe. Ya. Ntar nih kita nih, insya Allah makan nggak abis ini? Kalau nggak makan pulang nih. Ya, yang namanya rezeki itu dia, makanya kita mesti yakin Allah ciptain manusia itu macam-macam. Ada yang rezekinya kudu dicari, ada yang rezeki yang nyari. Ya. Ini buat yang santri jangan pakai ragu ntar. Asal modal ilmu, ente punya ilmu, ente punya keahlian, udah tenang duduk aja. Ya, cuman jangan pakai nyari-nyari gitu ya, tuh ya. Tuh. Makanya kalau kita belum punya penghasilan yang rutin, jangan pikirin nikah dah gitu. Kenapa? Entar ente nikah mikirin duit. Ujung-ujungnya ustadz nyari duit tuh. Ya. Ustadz nyari duit, bukan duit nyariin ustadz gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya gerutu dah. Lah tahlil kagak ada amplopnya ini. Emang ini gak punya warisan apa? Ya salah, na'udzubillah. Kalau bisa ente yang tahlil, ente yang ngasih amplop ke yang meninggal, itu yang benar namanya. Ya. Lah kalau ustadz penghasilannya dari orang meninggal, lah besok ditungguin sama dia. Ini nggak ada yang mati apa ya? Anakku mau sekolah besok nih. Makanya kalau bisa mapan dulu. Mapan dalam artian dia emang udah punya rezeki itu. Ya. Ya. Saya nggak tega kalau saya datang ke rumah orang meninggal, apalagi orang susah. Terus ngasih amplop. Saya selalu nanya, ya, nih, aneh balikin ke ente. Enggak Ustadz. Pokoknya aneh nggak mau terima, nggak enak terimanya. Beda sama orang datang ke rumah, assalamualaikum guru. Kenapa? Ini guru alhamdulillah habis gajian, ini hadiah buat guru. Itu enak nerimanya. Kenapa? Dia emang suka rela. Nah kan kadang-kadang namanya orang meninggal, dia perlu beli lontong, ya perlu beli beras fidyah, apalagi mau nuju hari, ngundang banyak orang, betul nggak? Butuh duit nggak? Kita datang ustadz lah, di ustadz datang nih masih cari amplop dan di na'udzubillah. Dah makanya harus yakin yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, kemarin pokoknya ya kita sebagai santri kalau bisa tuh ya jangan cari hidup dari Islam, tapi hidupin apa? Islam gitu. Nah, au jabalin atau keluarnya air mata air itu dari mana? Dari gunung. Nah, ini yang sering nih ya. Tuh yang kita lihat Cilember, Ciater. Itu dari mana tuh? Dari gunung tuh ya. Nah, ini filosofinya apa Ustadz? Nah, ini ya. Yang namanya mata air jernih itu biasanya turun dari tempat yang tinggi. Ya. Turun dari mana ya? Tempat yang tinggi. Kenapa nih para aulia, para solihin, mereka itu bisa mengeluarkan untayan kalimat hikmah karena mereka punya makom yang tinggi. Karena namanya air yang jernih itu turun dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ada nggak air dari bawah ke atas? Nggak ada. Artinya kalau kita pengen punya mata air hikmah, maka jadilah orang yang tinggi. Dalam arti yang tinggi, tinggi makomnya, tinggi keyakinannya, tinggi keimanannya, baru keluar mata air hikmah. Lah kita aja ragu, mau kawin ragu, mau nyantren ragu, mau kerja ragu, mau sedekah ragu, mau korban
ragu. Lah bagaimana mau keluar hikmah? Apapun kita ragu. Ya. Banyak gak orang sekarang nih yang kawin miskin? Banyak. Ya. Banyak yang susah gitu ya. Banyak yang susah. ragu tuh. Ya. Mau kerja ragu, kerja apa ngaji. Lah lihatlah, kalau dua hal bisa digabung, apa ini bisa-bisa, betul gak? Kita makan nasi pakai ayam apa pakai ikan? Ayo coba. Kan kondangan nih ada ayam ada ikan. Nih kita kondangan nih ada ayam ada ikan, yang mana kita pilih? Dua-duanya gitu. Lah ada yang nasi kebuli sama nasi goreng nyampur. Udah mana pakai kuah lagi. Ada kagak nyambung udah deh. Artinya apa? Selama masih bisa digabung, jangan pakai pisah-pisah. Aneh enggak? Aneh kalau kerja enggak ngaji. Atau enggak sebaliknya? Aneh kalau ngaji enggak kerja. Lah, kewajiban ente yang udah nikah kerja, nyari duit. Ngaji kewajiban, cari ilmu. Dua-duanya bisa kita kerjain. Apalagi enak ambil kerja sambil ngaji. Pas banget kerjanya di masjid. Asaban ada taklim, diduduk ngaji gitu. Ya. Kayak ada tuh, kita kan ngajar di Mabes Polri, Pak. Di Mabes Polri subhanallah itu. Ini unik ya, saya ngerasa unik. Kantor polisi pengajian setiap hari. Senin ada ustadznya ngajar siang. Selasa juga ada kajian, dan kajiannya pakai kitab. Saya kebetulan kebagian ngajar kitab fikih. Ada yang baca hadis, ada yang baca tasawuf, ada yang baca sirah, ada yang baca tafsir. Itu setiap hari, termasuk Jumat. Pengajian khotib Jumat, Sabtu libur. Coba bayangin tuh ya, di tempat yang kalau kata gitu, wah ini orang-orang begini semua nih kan, orang polisi kan umumnya kalau kita mikirnya negatif kan, ternyata subhanallah tiap hari ngaji tuh ya. Jadi kita ini yang kerja, kadang-kadang kerja di kantor biasa, ngaji paling seminggu sekali, itu pun kalau bos ngadain. Jarang nggak ya, ada nggak kantor yang tiap hari ngaji? Kayaknya jarang. Iya. Ini bukan kantor majelis taklim terujung-ujungnya kan. Kantor paling ngaji sebulan sekali. Saya banyak ngisi di kantor-kantor, sebulan sekali ngaji. Paling banyak seminggu sekali. Ya kadang-kadang 2 minggu sekali. Ini setiap hari pengajian di kantor polisi. Masya Allah. Nah ini nikmat gak tuh? Ya. Dapat dunia juga, dapat akhirat juga tuh. Alhamdulillah tuh. Jadi memang kalau Allah mau ngasih rezeki ya begitu. Kadang-kadang dibarengin, tergantung niat kita. Kita berdoa aja, ya Allah, kasih kerjaan saya di mana saya kerja bisa nyukupin keluarga, bisa memenuhi kewajiban. Jadi dunia aja dapat, akhiratnya. Nah kalau nggak bisa juga dah. Seandainya kita kudu pilihlah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tuh ya. Nah. Kemudian termasuk yang keluar daripada bumi nih. Nah ini nih yang diperselisihkan di sini ya. Di sini beliau mengatakan air uap. Air apa? Uap. Ada Kondensat. apa tuh? Kondensat. Iya, air uap. Atau mungkin contohnya kita masak nih air di mana, di panci. Ya. Terus airnya nguap tuh. Nah uapnya yang ditutupnya itu suci itu ya. Suci ya. Atau contoh lagi, satu lagi, wan nabi'ati min baini ashabiin nabi, air yang keluar daripada jari jemari nabi. Nah dari kalimat ini kita bisa lihat bahwasanya tadi ya, yang namanya air itu walaupun definisinya yang turun dari langit keluar dari bumi, tapi kan dari tangan nabi dari mana itu? Bukan turun dari langit, bukan keluar dari bumi. Jadi ada yang ketiga. Dia air suci, cuman tidak turun dari langit, tidak keluar dari bumi. Nah bisa jadi tuh termasuk air AC. Ya. Air apa tuh? Air AC. Ya. Air AC itu kan kalau kita kumpulin kan banyak tuh. Itu boleh gak buat duduk? Ada yang mengatakan boleh. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Nah, kapan bolehnya? Ya mungkin kalau air keran habis. Adanya air AC. Pernah wudhu pakai air AC? Belum? Dingin. Itu air AC masih boleh. Kenapa? Walaupun tadi kan definisinya 2 tuh. Yang turun dari langit, yang keluar dari bumi. Nah itu Nabi keluar dari jari gimana? Nah makanya ada yang ketiga.
dia itu tidak keluar dari bumi dan tidak turun dari langit. Termasuk air yang dijemari Nabi, termasuk tadi air apa tuh? Air AC. Ada yang pernah nyobain air AC rasanya gimana? Kali gitu nyobain dikit gitu, nyicip. Besok Rian cobain ya di kantor ya, coba. Airnya gimana? Air AC hadirin itu tidak manis, tidak asin, sama dengan air umumnya, dan sifat airnya bening, jernih gitu. Ya. Jadi ada yang mengatakan air AC boleh buat wudu, sah-sah aja. Ya. Fa idza waqa'a fihi ay al-ma' syai'un min al-a'yan at-tahirat allati tadhubu kal 'asali aw yafsilu minha kaz-za'faran wa ghayyarahu taghyiran fahishan fa huwa tahir fi nafsihi. Nah, ini kalau ada air kejatuhan benda suci yang bisa lebur, yang bisa mencair seperti madu, ya, madu, air kejatuhan madu, atau yang bisa terpisah kayak minyak za'faron, dia kalau masuk ke air tuh nggak nyatu tuh di airnya tuh sama minyak, ya, dan air tersebut berubah, ya, dengan sebab benda itu dengan taghyiran fahishan, perubahan itu yang mencolok, maka fahuwa tahirun fi nafsihi, disebut suci pada dirinya, lakinnahu la yarfa'ul hadas, tapi nggak ngangkat hadas. Ya. Ini kalau kita biasanya air sabun biasanya, ya. Biasanya air sabun. Kita pakai sabun, udah pakai sabun, mandi wajib, pure aja, itu nggak sah. Sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena air yang tadinya suci ketika nyampe ke badan kita bercampur ame sabun. Sabun walaupun suci tapi tidak bisa mensucikan. Makanya kalau bisa mandi wajib duluan, mandi wajib dulu, biar rapi semua sampai ke sela-selanya. Habis rapi mandi wajib dengan sempurna, baru mandi yang pakai sabun, gitu, biar aman. Ya. Nah, itu namanya air tahir ghairu mutahhir. Wala yutahhirun najis. Nah, sama nih, tidak bisa mensucikan najis, ya. Cebok nggak bisa kalau pakai air mustakmal. Cebok nggak bisa kalau pakai air sabun. Makanya kalau ada bayi, ya, dia itu buang hajat, itu bayi dipakai apa tuh? Pakai tisu basah, ya, itu tidak mensucikan kotorannya. Ya. Dia hanya mewangikan dan membersihkan. Beda ya, bersih ame suci. Yang bersih belum tentu suci, yang suci udah pasti bersih. Jadi banyak sekarang, ya, perempuan bersih tapi perempuannya tidak suci. Bersih, wangi, 10 meter kecium tuh. Orang ditumpahin minyak wangi di badan, tapi nggak suci. Ya. Nah, banyak yang suci tapi kagak bersih tuh. Kenapa? Belum mandi. Perawan sih perawan, belum mandi, dia repot. Nah, ini ya tuh. Jadi kalau kita pakai air yang buat cebok, kalau bisa utamakan apa tadi tuh? Yang suci. Kalau nggak suci maka tidak mengangkat hadasnya. Jelas ya? Walau kana ay hadzal ma' makhlut bi syai'in ghaniyal ma'u anhu katsiran jiddan. Nah, ini dia. Walau kana, meskipun air yang tadi kecampuran al-fakir batin jumlahnya itu 1000 kirbah. Jadi kirbah itu bahasa kita tempat kantong air, ya. Mungkin kalau yang ada pernah lihat orang punya kalau kita kan botol nih. Kalau orang Arab pakainya kirbah dari kulit, ya. Dari kulit, ya, kayak samsak tinju. Nah, itu ya. Itu namanya kirbah. Meskipun airnya 1000 kirbah, kalau seandainya berubah, maka dia tidak dianggap suci lagi. Kan kalau yang namanya air banyak, ya, lebih dari 2 kula kejatuhan najis, kan nggak apa-apa. Cuman kalau kejatuhan najis dan berubah, nah ini pun tetap dianggap najis. Ya. Jadi syaratnya kalau air sedikit, air segini kejatuhan kencing, setetes saja, walaupun nggak berubah, najis. Tapi kalau air yang 2 kula, air sekolam, kejatuhan najis dan dia berubah, walaupun banyak sekolam kalau perlu,
tetap jadi najis. Syaratnya berubah. Tuh, ya. Wa misluhu, dan seumpamanya, yaitu seumpama dengan air yang kecampuran benda suci. Apa itu? Al maul musta'mal, air yang musta'mal. Apa musta'mal? Air bekas. Ya, bekas, ya. Jadi kalau besok bang beli motor apa? Musta'mal gitu ya. Motor musta'mal. Ya. Motor bekas. Bekas apa ya? Bekas tabrakan gitu ya. Ya, jadi ada dua air yang suci nggak mensucikan. Yang pertama namanya air, ya, namanya mutaghayyir. Air apa? Mutaghayyir. Yang kedua air musta'mal, ya. Apa ini musta'mal? Nah, ini dia definisi, sebenarnya sudah pernah kita jelaskan, ya. Air yang bekas kita menghilangkan hadas, gitu, ya. Jadi kalau kita wudhu ngilangin hadas besar atau hadas kecil, maka air yang jatuh namanya musta'mal. Atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Termasuk tuh, ya. Fa innahu tahirun ghairu mutahhirin, maka sesungguhnya air itu suci tapi tidak mensucikan. Tuh, bisyartain, dengan dua syarat. Apa syarat yang pertama? Ya, syarat yang pertama, in kana aqalla min qullatain. Kalau airnya kurang dari 2 kullah. Air segini nih, ini kurang dari 2 kullah. Kita pakai wudu, jatuh ke sini jadi musta'mal. Atau yang kedua, lam yataghayyar bin najasa, dia tidak berubah gara-gara lantaran benda yang najis, tuh, ya. Dan air musta'malnya hadirin, ini jangan dibuang, nggak boleh, ya. Jadi kalau air musta'mal itu dipakai lagi. Buat apa? Nyuci motor, nyuci baju, nyuci muka, itu bisa, ya. Jadi masih boleh digunakan untuk selain daripada bersuci, gitu, ya. Kemarin tuh apa tuh, ya, ada orang, ya, ngajarin kalau kita apa namanya, kadang-kadang kan kita punya air sisa gitu. Nah, itu kadang-kadang air sisanya dibuang, jangan, ya. Jadi kalau guru saya ngajarin kalau acara maulid ada air dikit, satu buat cuci tangan, kalau nggak cuci tangan buat cuci muka, kalau nggak ya mungkin buat nyiramin pohon gitu. Jadi haram, bahkan bisa haram kita menyia-nyiakan apa yang tersisa dari minuman kita, gitu, kecuali niatnya tabaruk. Nah, boleh, saya minum nih, saya sisain, antar biar anak-anak pada minum, nah itu boleh, sunnah malah, ya. Jadi kalau guru nyisain sesuatu, kopinya, tehnya, airnya, itu niatnya tabaruk, maka nggak haram, ya. Tapi kalau niatnya ngebuang-buang air, haram, ya. Itu namanya mubazir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dah, ya. Sisanya kita ada yang pertanyaan mungkin bisa ditanyakan dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan dari jamaah.